Kontestasi politik pilkada di Provinsi Bengkulu yang akan digelar serentak pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang mulai menegangkan. Sejumlah nama-nama yang digadangkan bakal maju dalam kontestasi politik ini pun mulai naik ke permukaan. Perebutan kursi PD1 ataupun Gubernur Bengkulu pun diprediksi menjadi yang paling panas. Adapun nama-nama yang naik ke permukaan tersebut diantaranya gubernur aktif, kepala daerah, mantan kepala daerah tingkat 2, hingga mantan gubernur Bengkulu, yakni Agustin M. Najamuddin. Namun hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan benar-benar maju dan siapa yang akan berpasangan dengan siapa. Nah, ternyata surat sakti ataupun mandat dari partai politik besar pemilik kursi di DPRD pun masih mengambang akan berlabuh kemana. Ternyata sebelum adanya perebutan suara, perebutan surat sakti pun menjadi pertarungan awal. Lobby-lobby politik hingga hasil survei akan menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam menentukan calon mana yang akan mereka beri dukungan. Belakangan, sejumlah lembaga survei kredibel bahkan telah merilis data hasil penelitian ilmiah mereka. Hasil survei inilah yang akan menjadi gambaran kekuatan bagi para kandidat dalam kontestasi mendatang. Pengamat politik Universitas Bengkulu yakni Azhar Marwan memberikan pandangan mengenai situasi pilkada di Bengkulu setelah melihat dari beberapa hasil survei tersebut. Beliau mengatakan perdebatan seringkali muncul dari sebuah hasil survei. Itu dikarenakan ada yang merasa diuntungkan serta ada juga yang merasa dirugikan. Maka jika kita bicara tentang kebenaran dari sebuah hasil survei, artinya kita sedang berbicara mengenai validitas serta tingkat kejujuran. Dengan demikian, hasil survei memang sedikit banyaknya dapat mempengaruhi persepsi juga opini dari seseorang. Untuk itu, menjelang adanya hajatan politik seperti saat ini, maka banyaknya orang yang berminat dan berniat untuk menjadikan hasil survei sebagai bahan pertimbangan untuk terjun ataupun tidak terjun ke dalam dunia politik. Hasil survei dapat digunakan untuk mengukur diri dalam hal menentukan langkah serta menyusun strategi dalam sebuah pencapaian kemenangan. Nah, di sini misalnya dalam bahasa militer, kita sangat memerlukan informasi kekuatan serta kelemahan dari lawan kita. Sebab kelemahan dari lawan merupakan kekuatan dari kita. Nah, tapi dalam politik kita tidak diperbolehkan untuk bersifat terlalu optimistis meskipun juga tidak diperbolehkan bersifat terlalu pesimistis nih. Sifat yang hati-hati, antisipasi, serta waspada sangat diperlukan bagi seorang petarung politik. Besar kecilnya probability hasil survei, menurut pengamat politik Universitas Bengkulu yakni Azhar Marwan, bisa dijadikan sebagai sebuah prediksi. Sangat tergantung juga dengan besar kecilnya sampel yang diambil atau yang dikenal dengan istilah small sample and large sample. Maka, kekuatan hasil survei itu pertama terletak pada ketepatan pengambilan sampling unit, instrumen pertanyaan, dan juga objektivitas serta kejujuran penelitinya. Nah, viewers, peran serta partisipasi masyarakat memang sangat diperlukan dalam pilkada nantinya untuk Provinsi Bengkulu. Namun, dalam hal ini masyarakat juga diingatkan agar tidak terjebak dalam percaturan perpolitikan yang tidak sehat. Karena dalam politik terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan, yakni peta politik, kalkulasi politik, serta insting politik. Nah, siapakah yang benar-benar maju dalam pilkada nantinya? Kita tunggu saja.